Halo brother, welcome to our channel Infomotif bersama gue Indra Dian. Dan kali ini gue kembali berada di Wuling Cimone, Tangerang. Dan kali ini gue bakalan bahas tentang Wuling Cortez. Ini adalah varian Wuling yang paling tertinggi, yaitu 1,8L. So, apa aja fitur yang didapat dari Wuling Cortez yang 1,8L ini? Yuk kita cek aja videonya, let's go! Oke, pertama kita bahas dulu di bagian depan dari Wuling Cortez yang 1.8 ini. Apa aja sih fitur yang didapat dari Wuling Cortez ini? Dari segi desain sendiri, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Wuling Convair OS ya. Iya sih, harganya juga jauh. Karena dia terkesan lebih modern aja lah. Kalau misalnya Wuling Convair itu kayak lebih boxy ya, lebih kotak-kotak gitu. Di sini untuk grillnya sendiri ada beberapa list chrome, lalu dengan model jaring-jaring, logo Wuling. Nggak ada yang spesial sih sebenarnya, tapi udah mengesankan dan menegaskan bahwa ini adalah mobil keluarga yang elegan. Lalu di bagian headlamp sendiri dia sudah menggunakan dua buah proyektor LED. Sementara di sininya ada LED positioning lamp. Jadi mengesankan lebih sporty juga sih, lebih keren, lebih elegan. Di sini ada sebuah corner sensor kiri kanan tentunya di bagian depan. Sini untuk fog lampnya sendiri dia belum LED, masih halogen. Sementara untuk di bagian bawahnya sendiri ada sebuah DRL dan dia sudah LED. Ada list chrome juga di bagian bawah sini. Di bagian sini ada sebuah body kit, kayak body kit gitu ya agregatnya. Jadi lebih keren aja sih kelihatannya. So kita cek bagian samping. Tapi sebelum itu, untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk mensupport kita. Gak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya sama sekali. Dan di like juga videonya. Untuk Anda yang ingin memesan Wuling Cortez atau Wuling apapun, bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Nanti kita akan memberikan rekomendasi marketing dan dealer terbaik yang sesuai dengan domisili Anda tentunya. Nah, di bagian samping dari Wuling Cortez ini kita lihat sendiri desainnya memang cukup besar juga. Ini kelasnya kelas Innova karena ini memang medium MPV, bukan low MPV lagi. So di bagian velg sini bisa dilihat. Untuk di bagian velg sendiri dia menggunakan ring 16 dengan two-tone color dan ini bentuknya keren gitu. Terus bautnya ada 5, logo Wuling di bagian tengah. Untuk bannya sendiri ukurannya 205 berbanding 55. Dan dia sudah rem cakram di bagian depan dan belakang. Pengeremannya pun sudah menggunakan ABS, EBD dan brake assist. So di sini ada sebuah over fender juga, menambah kesan sporty juga sih, menegaskan gitu. Ada list chrome di sebelah sini, di bawah sini, dan di bagian bawah sini itu doff, jadi nggak gampang kotor atau misalnya nggak gampang lecet lah kalau misalnya kena percikan batu. Untuk di bagian spion dia sudah menggunakan spion yang elektrik retract, jadi melipatnya itu sudah secara elektrik, pengaturannya juga pasti udah elektrik. Dan di sini ada LED sennya udah LED. Oke, keren. Di sini ada list chrome tegas panjang, di sini juga chrome. Di bagian atas dia ada sebuah roof rail, jadi hampir semua varian Wuling ada roof railnya. Ya memang Indonesia banget ya, orang Indonesia memang suka menaruh barang-barang yang banyak di bagian atap, terutama kalau lagi mudik. So di bagian samping itu aja, kita ke bagian belakang. Wuling boleh dibilang main aman untuk desain dari Cortez ini, termasuk di bagian belakang. Gak ada yang spesial tapi tetap terlihat elegan. Untuk antenanya menggunakan shark fin yang sudah kekinian tentunya. Rear spoiler dengan high mount stop lamp. Tapi sayang dia belum ada rear defogger, padahal biasanya mobil harga segini itu udah ada rear defogger. Rear lampnya sudah menggunakan LED, dan apabila bagasinya dibuka, fungsi lampu yang ada di sini akan berpindah ke lampu yang ada di bagian bawah. Jadi tetap bisa terlihat oleh kendaraan yang ada di belakang. Dilengkapi dengan kamera parkir yang garisnya bisa mengikuti putaran setir, dan tentunya sudah ada sensor parkir 4 titik di bagian belakang. Ground bumper belakangnya berwarna silver dan ban serepnya ada di kolong.
Untuk bagasinya boleh dibilang cukupan, bisa muat kurang lebih 2 koper berukuran sedang dan 3 buah galon. Di bagian kirinya juga ada sebuah hook yang bisa dipakai untuk ngegantelin sesuatu atau mungkin cargo net. Ada lampu kabin di sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada hook. Dan ada penyimpanan dongkrak serta toolkit di bagian kanan bagasi sehingga akan terlihat rapi jadinya. Untuk pelipatan joknya itu 40-60 dan lipatnya itu ke depan. Jadi kalau dilipat tentunya bagasi juga akan bertambah besar untuk naruh barang yang cukup banyak. Nah, sampai tipe tertinggi pun untuk akses ke dalam kabin dari Wuling Cortez ini belum menggunakan smart entry. Jadi kuncinya pun ini belum keyless, dia masih colok-colok menyolok kayak gini. Tapi yang kerennya di sini walaupun kita harus nyolok kunci, dia ada sebuah lampu yang memberitahu bahwa lubang kuncinya itu ada di sini. Jadi kalau gelap itu tetap bisa nggak salah colok. Salah colok itu kan bahaya kan ya. Nah, berada di dalam kabin dari Wuling Cortez ini memang pertama yang gua rasakan ini terlihat mewah dari segi desainnya, terlihat mewah. Lalu dari materialnya terutama, nanti kita jelaskan untuk materialnya satu persatu. Di sini untuk posisi duduk gua sendiri, dia pengaturannya sudah elektrik untuk recline sama slidingnya. Dan dia juga sudah high adjuster, bisa secara elektrik. Jadi udah keren ya, mobil harga segini dia pengaturannya sudah elektrik. Dan untuk bahan dari joknya ini menggunakan bahan kulit, full kulit. Bentuknya itu semi becket, desainnya juga keren. Walaupun memang secara warna yang menjadi kekurangan dari warna krim ini adalah cepat kotor pastinya. Kalau yang lainnya sih oke-oke aja lah. Tapi secara kualitas ini sudah bagus dan joknya itu empuk, walaupun nggak seempuk Wuling Almas ya, tapi ini terbilang masih empuk banget. Dan untuk posisi setirnya sendiri dia bisa tilt steering, namun dia belum teleskopik, sayang sekali belum teleskopik. Dan tiltnya itu dia ini ya, ada pegasnya gitu, jadi nggak langsung blek dia ngenyoy. Untuk material dari setirnya sendiri dia juga sudah menggunakan bahan kulit, dan ini soft touch, empuk banget, lembut dipegangnya, nggak keras. Ada jahitan-jahitan juga di sebelah sini. Di bagian setir ada sebuah steering switch yang sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kiri itu untuk mengatur head unit, yang kanan itu untuk mengatur MID yang ada pada speedometer. Sini dia bisa mengatur volume, tentunya perpindahan channel, kemudian modenya juga bisa diganti dari sini. Untuk telepon juga bisa diangkat dari setir di sebelah sini. Dan di bagian sini untuk lampunya sendiri dia sudah auto lamp. Jadi ketika kondisi sudah gelap dia akan nyala sendiri untuk lampunya. Dan ketika kondisi hujan wipernya juga sudah auto, karena dia akan nyala sendiri wipernya nanti. Jadi ini keren, pengaturannya sudah auto. Lalu di bagian sebelah door trim di sebelah sini, ini materialnya soft touch. Di bagian atas ini soft touch, ada jahitan-jahitan, dan ini ada panel wood black panel wood. Dia warnanya itu gelap, mengesankan lebih elegan dan keren sih, sporty. Lalu di bagian bawah sini masih juga dilapisi dengan kulit soft touch. Di bagian armrest juga soft touch, cuma di bagian sini nih pemisah antara panel wood dengan kulitnya ini dia plastik. Di sini plastik, ke bawahnya pastinya plastik. Untuk pengaturan power window-nya dia sudah auto, cuma yang di bagian drivernya aja, yang lainnya belum auto. Power door lock, window lock di sini. Untuk pengaturan spion juga di sini. And then di sebelah sini ada sebuah tombol vehicle stability control. Lalu ada juga pengaturan buat mengatur leveling lampu, dan di sini ada pengaturan buat brightness dari speedometer. Kita bisa atur dari sini. Untuk bagian lubang AC-nya itu, isi AC-nya dia ada list chrome. Jadi kesannya bagus sih, elegan ya. Dikit list chrome-nya jadinya elegan. Speedometer juga sama nih, elegan. Di bagian speedometer ada sebuah MID yang ukurannya cukup besar dan dia sudah full color serta menampilkan berbagai macam jenis informasi. Ada TPMS juga, jadi kita bisa lihat tekanan ban, terus kita bisa setting-setting dari sini, terus kita bisa lihat juga media, bisa lihat juga telepon, dan juga bisa melihat GPS dari MID.
Ini di bagian head unitnya itu modelnya itu floating. Konektivitasnya itu sudah cukup bagus. Sudah ada USB, sudah ada AUX, sudah ada CD juga, dan yang pasti dia sudah bisa mirroring ke handphone menggunakan Wuling Link namanya, itulah istilahnya. Dan kualitasnya pun tidak begitu baik banget, tapi tidak bisa dikatakan jelek. Cukupan untuk kualitasnya. Navigasi juga ada di sini. Jadi udah lengkap lah dari head unitnya ini. Nah, untuk material dari sebelah sini ini juga sudah soft touch. Sebelah sini sudah soft touch, dan di bagian dashboard juga ada black panel wood yang keren, nambah kesan elegan tentunya. Lalu ada jam analog yang ini mengesankan klasik sehingga membuatnya menjadi terkesan lebih mewah kayak mobil-mobil Eropa. Nah, untuk bagian panel AC sendiri, panel AC-nya itu dia sudah digital, tapi kalau dia mati tidak akan ada yang kelihatan, jadi akan gelap semuanya. Tapi ketika dinyalakan ini akan terlihat keren karena di bagian putaran-putarannya ini ada indikatornya. Di sini ada indikator suhu, di sini ada indikator untuk semburan anginnya gitu. Jadi keren gitu diaturnya. Di sini juga bisa off dari sini, AC on dari sini. Arah semburannya juga bisa diatur. Dan ini udah keren banget sih untuk bagian AC-nya, gue suka banget. Dan dia modelnya itu jadi nggak sentuh ya, tapi dia tombolnya bisa dirasa oleh jari, jadi gampang untuk mengaturnya. Lalu ke bawah lagi di sini juga ada model panel wood, dan di bagian sampingnya sini dia sudah dilapisi dengan kulit dan jahitan-jahitan yang keren. Cuma kalau ke bawah lagi ini plastik masih. Dan di sini ada sebuah kompartemen penyimpanan, dan di dalamnya ada sebuah input untuk USB, AUX, dan ada power outlet 12 port. Jadi rapih ya, dia ada penutupnya. Ini juga penyimpanan. Untuk tuas transmisinya sendiri ini yang AMT 6 percepatan. Nah, di bagian sini juga ada 2 buah bottle holder, dan di ini ada lampunya. Ini keren banget. Selain di sini juga lampunya ada di bagian bawah kabin, illumination ya istilahnya atau apapun itu, tapi keren itu lampunya. Warnanya itu biru. Lalu di sini juga electric parking brake dengan auto hold. Dan ini juga untuk mengaktifkan sensor parkir, dan untuk pengaturan AC belakang untuk ngidupinnya dari sini. Di sini ada sebuah konsol tengah yang sudah dilapisi dengan kulit sehingga empuk dan bisa dijadikan armrest yang nyaman. Kita buka, penyimpanannya pun cukup besar. Ke atas lagi dia sudah ada sign visor dengan vanity mirror. Di sini belum ada hand grip ya. Di sebelah kiri sudah ada hand grip modelnya retract. Di sini lampu kabinnya sudah LED, dan ada sebuah tombol untuk membuka sunroof. Jadi sunroofnya itu bisa dibuka diangkat doang atau bisa digeser dibuka full gitu. Keren, udah ada sunroof sih. Untuk harga segini udah keren. Di bagian spion tengah juga di sini dia sudah manual dynamic view, walaupun belum auto tapi nggak masalah. Udah banyak yang diberikan dari Wuling Cortez ini. So itu aja di bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang. Gimana sih rasanya? Berada di bagian baris kedua dari Wuling Cortez ini memang nyaman banget. Kondisinya juga aduh memang keren sih, walaupun memang nggak senyaman mobil-mobil kayak Alphard atau segala macam ya, tapi ya ini udah keren banget, kita bisa bandingin. Untuk posisinya sendiri dia di bagian belakang ini untuk legroomnya itu masih bisa mendapatkan legroom yang sangat luas. Slidingnya juga panjang, jadi kita bisa ngasih space ke baris ketiga dengan cukup lega. Untuk headroomnya juga sendiri masih sangat luas. Di bagian sini door trimnya sama kayak yang bagian depan, lapisan kulit, ada panel wood warna hitam. Lalu di sini juga masih kulit, armrestnya kulit. Di sini juga armrest, dan nyaman banget. Posisi duduknya masih bisa sliding reclining. Aduh, nyaman lah. Joknya juga masih empuk di bagian belakang ini. Ada bottle holder juga di bagian bawah sini. Di sini ada sebuah seat back pocket kiri dan kanan. Dan di sini untuk pengaturan AC-nya itu sudah digital. Keren ya. Ada USB juga. Di sini modelnya USB langsung, jadi kita nggak perlu pakai adaptor lagi untuk ngecas HP kita. Di sini ada penyimpanan lagi, dan lantainya ini rata ya, karena dia memang penggerak roda depan, jadi nyaman lah.
Hand grip di sini model retract, lampu kabin juga LED, dan pengeluaran AC-nya di sini bedanya ada di bagian belakang. Sini nih. Nggak biasa kan cuma ada di sini, cuma kan di sini ada sunroof, jadi dipindahinlah ke bagian belakang gitu. Dan kalau diperhatikan pilar yang kiri dengan yang kanan itu berbeda, lebih besar yang kiri karena dia buat jalur AC gitu. Tapi siapa yang merhatiin sih? Oke sih, itu aja di bagian baris kedua dari Wuling Cortez ini. Duduk di baris ketiga itu pas-pasan ya. Untuk tinggi badan gue 160 cm, legroomnya masih ada, itu pun bangkunya dimajuin banget ke depan, dan headroomnya masih banyak sih. Jadi masih cukup lah untuk tinggi badan 160 cm. Kalau lebih kayaknya akan agak susah. Dan di sebelah kiri juga masih ada power outlet serta sebuah penyimpanan dan bottle holder. Sementara itu di sebelah kanannya cuma ada satu buah bottle holder aja. Wuling Cortez 1,8L menggunakan mesin berkapasitas 1800 cc 4 silinder inline DOHC. Maksimum powernya di 129 HP pada RPM 5600, sedangkan untuk torsi maksimumnya di 174 Nm pada RPM 3600 sampai dengan 4600. Kap mesinnya juga sudah dicat sesuai dengan warna bodi dan juga sudah ada peredam, jadi rapi. Sekian review singkat dari kita tentang Wuling Cortez 1,8L ini. Dan untuk kalian semua yang belum subscribe, kembali kita mengingatkan untuk subscribe channel ini untuk mensupport kita, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe. Di like juga videonya dan tentunya di share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa pula kalau kalian yang mau pesan Wuling Cortez atau Wuling apapun, Anda bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita akan memberikan rekomendasi sales dan dealer terbaik yang sesuai dengan domisili kalian. Dan follow juga akun media sosial kita yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye.